Apakah ini sesi roasting? Bukan, ini bukan sesi roasting. Dan ini adalah sesi di mana aku akan membedah PR Niji Sanji, yang dimana waktu itu mereka sempat nge-terminate Zion Lanza dan semua orang pada saat itu ikut benci dengan Zion Lanza. Itu menurutku adalah salah satu gerakan PR mereka yang bisa dibilang cukup cerdas. Masalah ethical atau enggak ethical ya itu bisa kita bahas nanti, tapi menurutku itu cukup cerdas dan tidak profesional di saat bersamaan. PR tuh apa bang? PR tuh public relation, ngurusi inilah, ngurusi image mereka di mata publik. Simpelnya kayak gitu. PR Niji Sanji. Siapa di sini yang sangat cinta dengan Niji Sanji? Kalau kalian cinta dengan Niji Sanji, ketik 1. Aku suka CEO-nya bang. Iya, cinta banget. Intinya PR Niji Sanji pada saat itu menurutku keren banget. Kenapa keren? Karena mereka tidak merusak citra mereka di perusahaan sebagai perusahaan. Nah, buat kau yang nggak tahu Zion Lanza itu mukanya ada di thumbnail ini. Ini mukanya Zion Lanza. Kenapa sih pada saat graduate-nya Zion Lanza orang-orang itu percaya kalau pada saat itu Zion Lanza adalah seorang yang jahat gitu? Ada beberapa alasan kenapa orang percaya kalau Zion Lanza itu adalah masalah bagi Niji Sanji. Karena pertama, karirnya atau waktu karirnya yang sebentar banget. Terus yang kedua, tiba-tiba dia punya banyak liburan dan disuspend buat terakhir kalinya. Dan terakhir, ya udah setelah karirnya singkat itu dia dipecat. Jadi orang-orang pada percaya sama itu. Dengan sedikit analisis itu akhirnya orang percaya kalau Zion Lanza adalah orang jahat. Padahal kalau mau diteliti, Zion Lanza itu emang udah di framing. Ya, jadi Zion Lanza itu dari awal dia itu pertama disuspensi secara diam-diam, kayak disamarkan dengan bilang itu liburan keluarga. Dan begitu dia disuspend juga, dia itu nggak terlalu dijelasin juga kenapa dia diberhentikan kegiatan streamnya. Nah, dalam ilmu PR, ngasih informasi yang agak abu-abu bisa dibilang adalah satu hal yang tabu. Tapi ada positif, ada negatifnya. Tergantung dari tujuannya. PR itu public relation, bukan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah iya, mamamu kerjain. Mau punya ade lagi kok. Kalau satu company memberikan klarifikasi atau memberikan pengumuman secara abu-abu, itu bisa baik, bisa buruk. Tapi most likely agak buruk. Kenapa agak buruk? Karena ketika diberikan abu-abu, orang-orang akan asumsinya bakal menyebar kemana-mana. Dan akhirnya ketika asumsi itu pergi kemana-mana, yang kena damage itu agak susah buat dikontrol. Itu dia kenapa memberikan statement yang dalam tanda kutip agak abu-abu itu bikin cemas. Ya, bikin cemas itu katanya. Dan begitu itu terjadi, orang-orang akan langsung berusaha untuk mencari tahu kebenarannya. Mereka bakal FOMO dan akhirnya ketemulah kesalahan-kesalahan Zion Lanza. Kayak misalnya dia pernah ngejokes apa, dia pernah ngebecandain apa, pernah ngomong apa gitu. Kalau kalian ngedengarkan ini sampai habis, kalian bakal ngerasa Niji Sanji itu cerdas. Kenapa? Karena pertama, Niji Sanji itu berhasil menyembunyikan intensi mereka dalam memecat Zion Lanza. Mereka membuat agenda atau membuat campaign yang dimana mereka itu menjelaskan jelek-jeleknya Zion Lanza. Dan yang kedua ya, Niji Sanji itu menggunakan talentnya sebagai dalam tanda kutip tameng ya. Mereka menggunakan talent mereka sebagai bahan klarifikasi mereka karena talent mereka sendiri itu akan menjadi sumber yang bakal dibilang terpercaya dan sebagainya. Dibilang terpercaya, dibilang ahli, dibilang yang mengalami sendiri. Itu kenapa talent mereka dijadikan tameng untuk klarifikasinya Niji Sanji itu sendiri. Apa alasannya company memutuskan untuk kasih statement abu-abu? Alasan company memutuskan untuk kasih statement abu-abu biar orang-orang itu berasumsi sendiri, mereka berspekulasi sendiri, dan akhirnya mereka bisa nyari kesalahannya Zion Lanza. Kalian pasti bakal langsung fokus ke bullet pointnya. Di sini ada tuduh-tuduhan yang menurutku cukup goddamn. Orang tuh nggak bakal baca atasnya karena nggak peduli, dan orang-orang langsung fokus ke bullet pointnya, using copyright song gitu. Terus offensive remark regarding discrimination and SA. Ini bagian yang ini agak abu-abu, dan ini tuh tuduhan yang menurutku agak berat. Orang-orang bakal berusaha mencari buktinya. Itu sebelah abu-abunya tuh sebelah situ. Orang-orang butuh doxly. Iya betul, orang-orang butuh doxly. Dan ketika si Zion Lanza pernah disuspend, dia disuspendnya secara diam-diam, dan itu disebutnya yaitu stealth suspend. Stealth suspend itu contohnya gimana? Stealth suspend itu ketika Zion Lanza waktu itu bilang, sorry ya ada liburan mendadak. Gimana ya supaya kamu mengumumkan kamu disuspend tapi bikin orang nggak panik? Oke, aku akan membuat itu menjadi holiday gitu. Ya Zion Lanza nggak punya power apa-apa karena ya dia dibungkam di company-nya.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih caranya Niji Sanji itu memperburuk image dari Zion Lanza? Caranya gampang banget, men. Company nggak punya muka. Mereka tidak terlalu dekat dengan komunitas. Jadi mereka menggunakan talentnya. Mereka menggunakan semua talentnya yang satu gen sama dia buat bikin dalam tanda kutip klarifikasi. Pertama ya, Niji Sanji nge-framing kalau Zion itu dikeluarkan karena kesalahannya sendiri. Karena dia udah melakukan banyak kesalahan. Kedua, dia menunjukkan saksi. Saksi di sini maksudnya adalah orang-orang yang satu genmate sama dia. Misalnya kayak contohnya ini ada di berita-berita. Ada kasus kriminal apa yang heboh banget. Kayak Kopi Mirna. Kasusnya Kopi Mirna. Orang ngerasa kasus itu penting banget. Nah, mereka nunjuk satu setan dan mereka nunjuk satu orang yang dianggap ahli sebagai orang yang memvalidasi tuduhan itu. Ini terjadi di kasusnya Zion Lanza. Dia udah nunjukkan saksi ahli yang dimana saksi ahlinya itu adalah talent-talentnya sendiri dan mengiyakan semua bukti dari terminasi itu, dari terminate itu. Nah, di sini dia bilang pertama-tama tentang terminasinya Zion itu, tentang terminationnya Zion. Udah dia nge-address itu di stream 20 menit. Honestly, what's said in the announcement is pretty simple and clear, I feel like. Di sini dia mengiyakan yang diinin sama ini bener kok gitu. Dengarkan kata-kata ini baik-baik dan perhatikan. Dia bilang she broke the rules, a lot of the rules. And we as the Exily member really tried really hard. We tried really hard to discuss things over with her. Kita udah berusaha untuk diskusi sama dia gitu. Kita udah bla 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 sama dia. Kurang lebih kan dia ngomong kayak gitu ya di bagian sini. About her mistakes. Tentang kesalahannya. We sometimes even fought with her for some things that she wished to be granted upon herself. We really did try helping her and we did our best. The senpais were. Ini aku suka kata-katanya ini nih. It was too much to the point that we really couldn't do anything to stop this from happening. Aku nggak tahu dia baca teks atau enggak, tapi ya ini dia ngasih tahu kita udah berjuang bersama, kita udah berjuang bersama, kita udah diskusi bersama, tapi kita nggak bisa menghentikan ini terjadi. Kurang lebih kayak gitu. I might be like that filthy, stupid Gyaru that slacks off on all the council works, and the Gyaru that is not good with both Japanese and English. Ini bagian punchline. Ini bagian punchline. But I'm proud to say that aku bangga untuk mengatakan aku cinta Niji Sanji. Aku suka semua membernya. Here with us. Ya udah, gitu. I'm sad to see my genmates having to apologize for this because aku sedih ngelihat genmateku minta maaf untuk masalah ini. Dia ngomong kayak gitu. Ada beberapa hal yang bisa aku tarik dari sini. Pertama, dia minta maaf dan dia bilang dia mau ngasih tahu gue cinta Niji Sanji, yang mengindikasikan tempat kami tuh solid kok, tempat kami tuh solidaritasnya bagus, kita sering bekerja sama, kita bekerja bareng, ingin maju bareng, kurang lebih kayak gitu. I love Niji Sanji gitu dia ngomong. Dia suka dia sayang dengan semua membernya. Dan dari sini orang bakal menganggap Zion Lanza adalah penjahat. Gila lu Zion, gara-gara lu, Oshi gua, dan genmate lu semuanya itu minta maaf atas kelakuan lu yang buruk. We are family, we are Niji Sanji, anjay. Template seperti ini itu tidak digunakan sekali. Nah, ini tuh digunakan lagi di sini. Aku malas ngemutar videonya karena panjang banget, tapi ada komen. Hello, I'm just a stranger on the internet. My comment may not be read, atau terkubur dengan komen lain. Kau nggak perlu minta maaf atas sesuatu yang kau lakukan. Jadi pada dasarnya di video ini talent satunya lagi itu minta maaf atas nama Niji Sanji, atas nama genmate-nya. Dengan dua itu udah membuktikan kalau Zion Lanza adalah penjahat. Mereka sudah bikin frame kalau Zion Lanza itu penjahat. Dan kami, Niji Sanji, adalah orang baik. Zion Lanza penjahatnya, dia yang bermasalah, itu kenapa kami keluarkan dia. Itu. Di sini mereka tuh menggunakan talent sebagai alat. Talent di sini digunakan sebagai saksi ahli untuk menunjuk kambing. Siapa kambingnya? Siapa setannya? Kita tunjuk dia sebagai setan. Di sini Zion dibungkam sama perusahaannya. Jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia ditodong sama talent-talent lain dan dia juga ditodong sama company-nya. Itu dia gimana cara membuat kau memecat orang dan membuat orang itu terlihat jelek, dan bukan kau yang salah sebagai company, tapi dia yang salah.
menurutku menggunakan talent sebagai alat komunikasi PR kayak gini itu jatuhnya kayak mereka itu nggak profesional, mereka inkompeten, nggak kompeten dalam bidangnya. Mereka itu kayak menunjukkan kalau mereka itu nggak punya kontrol atas masalah ini. Mereka nggak punya kontrol untuk semuanya. Negatifnya cara yang kayak gini adalah cara kayak gini bisa merusak nama talentnya. Itu kejadian di Selen. Ketika ada 3 orang menyerang Selen dan ngasih tahu kalau Selen itu salah, yang padahal Selen nggak salah-salah amat, mereka bertiga yang kena. Kenapa mereka pakai cara nujuk kambing? Mereka pakai cara ini tuh biasanya supaya mereka bisa menutupi kasus yang lebih besar atau mungkin nge-framing masalahnya ke masalah lain. Kurang lebih kayak gitu. Mereka itu menggunakan cara ini supaya mereka bisa menutupi intensi mereka sebenarnya apa. Nama talentnya rusak, nama company-nya bagus di mata publik. Betul. Karena dengan masalah ini, orang-orang tuh nggak fokus dengan masalah Zion Lanza dan company atau manajemennya. Tapi orang-orang lebih fokus Zion Lanza versus Genmate-nya. Temen-temen satu wave-nya dia. Mereka di sini tuh kayak mau menunjukkan siapa malaikat, siapa setan. Kayak kami Niji Sanji adalah tempat yang punya work culture yang bagus. Kami di sini adalah malaikat dan Zion Lanza adalah setan karena dia tidak bisa bekerja sama. Buktinya dari mana? Itu talent-talent lain ngomong kayak gitu. Mereka membuat talent mereka sebagai tameng dan talent mereka yang mengklarifikasi dan menjadi saksi ahli untuk menunjuk kalau setannya adalah atau kambingnya adalah si Zion. Orang melihat ini kayak talent versus talent. Jadi itu kenapa berhasil, bukan talent versus perusahaan. Niji Sanji itu lebih peduli sama brandnya. Bukti kalau Niji Sanji lebih peduli sama brandnya, ya mereka menghancurkan nama Zion tanpa ragu-ragu gitu. Orang-orang yang benci Zion sampai sekarang itu masih ada. Soalnya Niji juga lebih baik brandnya baik gitu di mata publik. Karena dengan brandnya baik di mata publik, di mata investor juga baik, di mata publik baik, dan akhirnya mereka bisa dapat keuntungan dari sana. Ini semua kan masalah Niji Sanji dengan Selen itu beda dengan Zion Lanza karena si Zion pada saat itu langsung dibungkam dan gak ada suara tentang dia. Kecuali beberapa bulan setelah itu dia datang dengan klarifikasinya sendiri di One Girl Story. Ini pun datangnya agak lama setelah kasus itu. Mereka nggak berhasil untuk ngebungkam si Selen. Itu kenapa Selen dengan akunnya yang namanya Dokibert dan orang-orang juga udah tahu kalau Dokibert itu Selen, dia ngomong, aku nggak mau diem lagi. Terus dia nge-expose semuanya. Terlambat bagi Niji Sanji untuk main framing-framingan itu. Mereka nggak bisa ngebungkam Selen sepenuhnya. Dan pada saat itu orang-orang udah inisiasi hashtag Where is Selen. Jadi orang-orang pada panik buat nyari Selen dan pengen tahu Selen itu kenapa. Dan akhirnya dia ada cerita kalau dia pengen masuk isekai gitu, tapi 2 kali. Waktu Selen dipecat itu kan sebenarnya Selen juga nggak tahu kalau dia dipecat. Tujuannya biar nggak kelihatan kalau mereka mau di framing, kalau si Selen mau di framing. Jadi dibikin off guard aja dulu, dibikin tidak menyangka gitu. Akhirnya keluarlah, aku nggak mau diem lagi gitu.